Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Selamat berjumpa dengan saya Nurse Mulyanti Roberto Mulyantino MCAT. Kali ini kita akan membahas tentang topik asuhan keperawatan pada pasien dengan dermatitis. Nah, berbicara tentang dermatitis, pasti mahasiswa sudah berpikir bahwa ini adalah peradangan yang terjadi pada kulit. Bisa terjadi ruam-ruam atau merah-merah atau grendel-grendel yang terjadi pada kulit. Nah, sekarang kita akan berdiskusi bagaimana konsep dasar dan juga bagaimana nursing care pada pasien dengan dermatitis. Berbagai macam tipe dari dermatitis ini, salah satunya yang paling banyak keluhan pasien itu adalah dermatitis kontak, di mana dermatitis kontak ini biasanya disebabkan oleh alergi dan juga faktor iritasi seperti sabun atau seperti zat-zat kimia lainnya. Kemudian ada yang namanya dermatitis atopik. Jika dermatitis atopik ini itu biasanya sering kita temukan pada bayi atau anak-anak dan ini bisa karena faktor bawaan. Kemudian ada yang namanya dermatitis herpetiformis. Nah, herpetiformis ini dia sangat berkaitan erat dengan kondisi gastrointestinal di mana ada pasien tertentu yang dia tidak toleransi terhadap gluten. Jika dia mengkonsumsi gluten tersebut akan menimbulkan peradangan pada kulitnya. Kemudian ada namanya dermatitis serebroik. Nah, pada dermatitis serebroik ini itu sering kita temukan adanya kulit yang bersisik atau keropeng-keropeng pada kulit kepala seperti ketombe. Nah, ini adalah bentuk dari dermatitis kontak. Nah, ini adalah yang akibat iritasi pemakaian deterjen tadi. Ini adalah bentuk salah satu contoh dari alergi dan alergi terhadap bahan dari cincin yang digunakan. Nah, berikutnya ada tipe numular. Pada numular ini, itu karakteristik dari dermatitisnya muncul ruam dalam jumlah banyak dan berkelompok, dan ini biasanya bisa karena terjadi oleh paparan nikel, kemudian formalin, kemudian obat-obat yang mengandung zat tertentu. Kemudian ada yang namanya dermatitis statis. Nah, dermatitis statis ini biasanya kita temukan pada tungkai bawah. Nah, ini akibat dari kongesti atau cairan dan darah itu tidak kembali ke jantung sehingga di sana terjadi penumpukan dan kemudian varises. Nah, kulit yang mengalami varises inilah yang munculnya ruam-ruam sehingga kita sebut dengan dermatitis statis. Kemudian ada yang namanya perioral. Perioral ini itu dia muncul biasanya di sudut-sudut mulut atau sudut-sudut bibir. Kemudian ada yang infektif dermatitis. Ini adalah dermatitis secondary effect dari infeksi pada kulit. Nah, baik kita lanjut pada bentuk dari dermatitis kontak. Nah, secara umum itu ada 4 bentuk. Yang pertama itu alergi, kemudian iritasi, kemudian ada yang namanya fototoksik dan fotoalergik. Nah, etiologinya bisa karena air, kemudian bisa karena sabun, bisa karena solvent, atau suhu ekstrim, misalnya terlalu dingin, itu akan memunculkan ruam-ruam di kulitnya, atau terlalu panas, suhu yang terlalu panas itu akan memunculkan rasa gatal, digaruk, kemudian ruam-ruam dan sampai muncul krusta biasanya kadang-kadang pada pasien tertentu. Nah, bagaimana pathway dari permasalahan dermatitis ini? Secara umum itu ada 3 tahap yang terjadi dalam patofisiologinya. Yang pertama itu binding, kemudian dissection, dan proliferasi. Nah, pada binding ini, hapten atau protein kecil, molekul protein kecil itu dia akan masuk ke dalam stratum corneum dan kemudian akan lanjut pada lapisan epidermal, dan di sana dia akan menempel pada antigen dan masuk ke dalam Langerhans sel Langerhans. Nah, pada proses dissection, sel yang sudah berikatan dengan kompleks antigen tadi, dia akan lanjut masuk ke dalam nodus limfo yang ada pada daerah regional sekitar, dan dia akan bergabung dengan sel T atau CD4. Nah, sel T ini itu akan dia berproliferasi, kemudian sel T yang berproliferasi dan sudah mengandung faktor
alergen tadi, kemudian dia dalam waktu 48 sampai 96 jam itu akan memberikan reaksi terhadap alergi. Manifestasi klinis keluhan pasien itu paling banyak adalah gatal, kemudian dia eritema atau kemerahan, kemudian ada lesi, ada juga krusta, ada weeping, dan keluhan kulit kering. Nah, ini bisa kita lihat bentuknya kemerahan, kemudian ruam-ruam di sekitar area perut dan juga dada. Kemudian ini bentuk krusta, sisik-sisik sudah sangat kelihatan, dan ini ada ruam-ruam yang terlihat di belakang lipatan paha. Nah, komplikasinya biasanya akan muncul kronik itchy atau yang kita sebut dengan gatal yang kronik. Nah, gatal kronik ini itu akan lebih lanjut menjadi kebiasaan bagi pasien menggaruk, menjadilah neurodermatitis, dan komplikasi lain itu adalah infeksi. Apa saja pemeriksaan yang dilakukan? Biasanya pemeriksaan dilakukan itu pak tes atau tes tempel. Nah, ini bentuk dari pak tes yang dilakukan. Di sini kita bisa mengidentifikasi bentuk alergi atau bentuk dari dermatitis yang terjadi pada pasien. Nah, kemudian ada yang true test namanya. True test ini sama dengan pak tes, juga ditempel, tetapi dia menggunakan thin layer lapid use capitocutaneous. Nah, ini bentuk thin layernya, dan ini yang dilakukan pada bagian punggung pasien. Nah, tata laksana untuk dermatitis ini yang pertama itu avoid the irritant. Jadi memang jika misalnya iritasinya karena parfum, berarti pemakaian parfumnya memang harus dihentikan. Iritasinya karena sabun, jadi memang harus dihindari faktor iritan atau faktor alergen tersebut. Kemudian fototerapi, jadi untuk keadaan tertentu dermatitis pasien itu bisa kita lakukan fototerapi. Kemudian dengan medikasi. Nah, medikasinya dapat berupa hidrokortison, antihistamin untuk menurunkan reaksi alergi, kemudian menurunkan reaksi inflamasi yang terjadi tadi, kemudian ada krim pelindung dan antibiotik ini jika pada kondisi yang dibutuhkan pasien. Nah, baik, kita akan lanjut pada nursing management, di mana nursing management ini yang pertama kita lakukan adalah pengkajian. Pengkajian ini kita fokus pada skin karakteristik, kemudian pada lesion, dan pada appearance. Nah, pada karakteristik dari kulit yang dikaji di sini misalnya adalah warna kulit, kelembapannya, teksturnya, temperatur atau suhu dari kulit tersebut. Kemudian jika terdapat lesi ini apakah kemerahan, apakah disertai udem atau tenderness dia. Kemudian apakah ada erosi di situ, adakah eksfoliasi di situ, ada fissure enggak, thinning enggak gitu. Nah, inilah yang kita kaji pada lesi. Kemudian pada appearance ini kita mengkaji persepsi dan kebiasaan pasien terhadap perubahan yang terjadi pada dia. Jadi kita menggali secara kehidupan habit misalnya pada pasien, nah bagaimana persepsi dan kebiasaannya. Kemudian kita akan lanjut pada nursing diagnosis. Jadi ini adalah diagnosa perawatan yang bisa muncul pada pasien dengan dermatitis. Di antaranya adalah gangguan integritas kulit berhubungan dengan kontak alergi atau kontak dengan iritan, kemudian gangguan body image, kemudian resiko infeksi dan resiko gangguan integritas kulit. Nah, kemudian apa tujuan yang akan kita capai dalam memberikan intervensi keperawatan pada pasien dengan dermatitis ini? Yang pertama adalah kita menjaga keoptimalan dari integritas kulit pasien tersebut gitu. Jadi misalnya ada keluhan gatal, ruam, kemudian adanya krusta, yang kita inginkan adalah pasien integritas kulitnya kembali keadaan optimal, tanpa adanya gatal, tanpa adanya ruam, tanpa adanya sisik misalnya. Kemudian pasien verbalize feeling, jadi dia bisa mengungkapkan perasaannya terkait dengan lesi dan bagaimana kelanjutan dari aktivitas dia selanjutnya gitu. Jadi dia bisa mengungkapkan perasaannya. Kemudian pasien remaining free of secondary infection, jadi dia terbebas dari efek sekunder infeksi gitu. Dan yang terakhir itu pasien melaporkan adanya peningkatan kenyamanan. Jadi dia tidak ada perasaan gatal, tidak ada perasaan nyeri,
Nah, itu yang kita ingin capai. Kemudian apa saja mesti intervensinya? Ini ada beberapa tindakan keperawatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama skincare, jadi perawatan kulit, misalnya mengajarkan pasien untuk mandi dengan air hangat, menggunakan sabun yang persentase susunya lebih banyak misalnya, kemudian ada pasien menggunakan sabun yang ramah terhadap kulitnya, kemudian mengeringkan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari perawatan kulit. Kemudian topical application, jadi ini adalah pemakaian krim-krim topikal. Ini juga harus kita ajarkan pada pasien. Nah, yang selanjutnya tindakan keperawatan yang bisa kita lakukan untuk pasien yang akan dilakukan fototerapi. Di situ perawat juga melakukan preparation untuk fototerapi, jadi menyiapkan pasien untuk penyinaran. Nah, di sini acknowledge patient feeling, jadi kita memberikan kesempatan pada pasien untuk mengungkapkan perasaannya terkait dengan kondisi kulit yang dialami sekarang. Kemudian proper hygiene. Jadi di sini kita mengedukasi pasien supaya benar-benar dia memperhatikan kebersihan, kemudian mengeringkan kulit, kemudian bagaimana untuk mengurangi resiko dari infeksi atau trauma pada kulitnya. Baik, yang terakhir itu discharge planning. Nah, discharge planning ini yang akan kita berikan pada pasien itu terkait dengan menghindari iritan atau menghentikan pemakaian sesuatu yang memang mengiritasi atau menjadikan alergi bagi pasien. Kemudian pemakaian krim anti gatal. Jadi pemakaian krim, bagaimana cara pemakaian yang benar, kemudian dioles tipis-tipis pada area yang terkena. Nah, itu harus diajarkan pada pasien. Kemudian call application, jadi menggunakan pakaian, kemudian penggunaan pakaian yang lembut yang tidak menimbulkan iritasi, kemudian tidak menimbulkan rasa gatal. Nah, ini juga harus diajarkan pada pasien. Dan yang terakhir itu menghindari substansi yang memang menyebabkan iritasi atau menyebabkan peradangan kulitnya gitu. Misalnya sabun dalam pemilihan bedak atau pemilihan produk-produk lain yang memang harus fragrance free gitu. Jadi dia terbebas dari zat-zat iritan tersebut. Nah, baik, untuk pembahasan kita tentang dermatitis pada pertemuan kali ini demikian. Kita akhiri sampai di sini dan kita akan bertemu dengan topik-topik selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.